Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Dasaputra dan perkenalkan juga ketiga teman saya lainnya. Ada Idewo Gede Dharmayuda, Faisal Apriyansyah, dan Imade Krishna Yoga. Di sini kami akan menjelaskan tentang Project Carter pada UAS Object Oriented Analysis dan Design. Di sini kami mengambil judul Sistem Informasi KRS. Di sini saya akan menjelaskan apa itu KRS. KRS berfungsi sebagai informasi keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan pada semester akan berjalan. Data-data yang terdapat pada KRS akan menjadi database kampus dalam kegiatan kuliah. Data-data tersebut akan diolah mulai dari sistem absensi hingga penilaian yang berujung pada IP atau indeks prestasi sebagai tolak ukur penilaian perkuliahan. Dalam hal administrasi, pengisian KRS semester berjalan akan menjadi syarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selain masalah administrasi, KRS bagi mahasiswa memiliki manfaat sebagai persiapan memasuki perkuliahan. Anda dapat menentukan mata kuliah apa saja yang akan diambil sesuai dengan rencana pribadi Anda. Sesuai namanya, KRS juga bermanfaat dalam perencanaan strategi dalam studi. Anda dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin terkait mata kuliah yang Anda akan ambil. Anda dapat mengukur tingkat kesulitan waktu yang dibutuhkan untuk belajar hingga hal-hal apa yang perlu disiapkan untuk menunjang kelancaran kuliah Anda. Lalu resiko dari sistem KRS ini telah didefinisikan sehingga dapat menentukan dan menerapkan mitigasi resiko yang diperlukan sebagai pencegahan untuk meminimalkan kemungkinan risiko tersebut. Yang pertama itu risiko yang dapat terjadi adalah terjadi kebocoran pada data. Yang kedua, terjadinya kepalsuan data akibat kesalahan menginputan oleh user pada saat entry data. Dan yang ketiga, terjadinya bug pada saat proses berjalannya aplikasi yang tidak sesuai dengan caranya. Lalu untuk batasan proyek ini, sistem KRS ini hanya bisa diakses oleh mahasiswa, dosen tersangkut, dan pihak BHK. Yang kedua, sistem ini tidak dapat melakukan pembayaran, hanya dapat menampilkan detail tunggakan per semester, berapa yang harus dibayar. Adapun kebutuhan fungsional pada sistem informasi KRS ini dilihat dari kebutuhan penggunanya. Yang pertama, halaman login untuk user. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan input mata kuliah yang mereka pilih. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengecek tagihan administrasi KRS pada sistem. Lalu yang keempat, dosen dan bagian administrasi akademik dapat melakukan validasi data mahasiswa pada sistem. Yang kelima, dosen pengajar dapat melakukan input nilai mahasiswa pada sistem. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat melihat dan mengecek indeks prestasi. Lalu ada juga kebutuhan non-fungsional pada sistem KRS ini meliputi yang pertama, product requirement. Analisis perangkat keras bertujuan untuk mengetahui secara tepat perangkat keras yang dibutuhkan. Adapun hardware yang digunakan dalam mengembangkan sistem informasi ini, yang pertama prosesor Intel Core 2 GHz, RAM 1 GB, hard disk 250 GB, monitor LCD 4 inci, dan kebutuhan perangkat lunaknya itu berupa Microsoft Windows 64-bit, Adobe Photoshop, SAMPP untuk local hostnya, MySQL, Sublime untuk text editing. Lalu yang kedua ada domain requirement. Yang pertama dapat dilakukan oleh beberapa software web browser diantaranya Internet Explorer, Google Chrome, dan Mozilla Firefox.
Lalu sistem harus dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem harus terlindungi dari akses yang tidak berwenang. Dan yang terakhir adalah sistem memiliki tampilan antarmuka yang sangat mudah dipahami. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewo Gede Darmayuda. Oke, selamat sore. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi, yaitu menjelaskan tentang use case diagram. Use case diagram adalah pemodelan untuk menggambarkan behavior atau kelakuan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk memahami fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan apa saja yang dapat menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Berikut ini adalah contoh dari use case diagram dari perancangan sistem yang akan kelompok kami buat. Pada gambar tersebut dilihat daripada use case diagram yang kami buat memiliki 3 aktor, yaitu dosen pengajar, dosen PA, staf bagian administrasi, akademik, dan mahasiswa, dan juga 7 use case yang akan dijelaskan pada naratif use case. Guna dari naratif use case ini adalah untuk mendeskripsikan use case yang sudah dibuat. Yang pertama yaitu ada use case pembuatan jadwal. Aktor yang terlibat pada use case ini ada 2, yaitu dosen pengajar dan dosen PA. Tujuan use case ini yaitu untuk membuat dan menyusun jadwal mata kuliah. Pada use case ini mendeskripsikan tentang pembuatan jadwal mata kuliah dan mempaketkannya untuk mahasiswa. Kondisi awal, dosen pengajar ingin menentukan jadwalnya sendiri, dan untuk alur peristiwanya dalam use case ini yaitu yang pertama ada dosen pengajar dan dosen PA memasukkan username dan password. Lalu sistem akan mengecek valid tidaknya username dan password. Maksudnya jika username dan password tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan login. Yang valid dan meminta kembali masukkan kembali username dan password yang valid atau benar. Selanjutnya dosen masuk ke menu pembuatan jadwal mata kuliah. Dosen PA ikut membuat penyusunan jadwal mata kuliah. Dan kondisi akhirnya jadwal sudah bisa dipilih oleh mahasiswa. Selanjutnya adalah use case pengisian KRS. Pada use case ini terdapat 2 aktor yang terlibat, yaitu dosen PA dan mahasiswa. Tujuan dari ada use case ini ialah penyusunan KRS oleh mahasiswa. Use case ini mendeskripsikan tentang penyusunan KRS oleh mahasiswa yang nantinya akan divalidasi oleh dosen PA atau pembimbing akademik. Kondisi awalnya, mahasiswa ingin menambah SKS dari mata kuliah yang sudah dipaketkan. Untuk alur peristiwanya yaitu sebagai berikut. Pertama, mahasiswa login ke sistem dengan masukkan user dan password yang benar. Selanjutnya, sistem akan mengecek data yang dimasukkan valid atau belum. Jika username dan password tidak valid, maka sistem akan dengan pesan login. Seperti halnya sama dengan dosen di atas, yaitu pesan login tidak valid dan kembali masukkan untuk mengulang kembali username dan password yang valid. Berikutnya, mahasiswa masuk ke menu KRS. Lalu selanjutnya mahasiswa menentukan kelas yang akan diambil untuk semester yang akan ditempuh. Selanjutnya, sistem akan memberikan notifikasi kepada dosen PA. Dosen PA lalu akan memvalidasi kelas yang sudah dipilih oleh mahasiswa. Dan terakhir yaitu jadwal jika disetujui dan sudah tervalidasi, maka akan muncul jadwal telah tervalidasi pada
halaman. Lalu selanjutnya adalah use case pemilihan kelas tambahan. Sama seperti use case pengisian KRS, pada use case ini terdapat dua aktor, yaitu dosen PA dan juga mahasiswa. Use case ini mendeskripsikan mengenai desisi mahasiswa akan memilih kelas tambahan atau tidak. Kondisi awal mahasiswa menentukan kelas tambahan untuk alurnya digambarkan sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu pada menu penyusunan KRS, mahasiswa menentukan akan memilih kelas tambahan atau tidak. Jika tidak, maka mahasiswa bisa langsung load out dari sistem. Jika iya, maka mahasiswa akan menekan atau mengklik tombol tambah kelas. Yang kedua, mahasiswa memilih mata kuliah tambahan yang bisa diambil sesuai SKS. Selanjutnya, mahasiswa memilih kelas untuk mata kuliah tambah yang sudah dipilih sebelumnya. Selanjutnya, setelah memilih kelas, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada dosen PA. Selanjutnya, dosen PA akan memvalidasi sekali lagi untuk kelas tambahannya. Dan yang terakhir, kondisi akhir kelas tambahan sudah tervalidasi. Berikutnya adalah use case pembayaran KRS. Pada use case pembayaran KRS terdapat dua aktor, yaitu staf bagian akademik dan mahasiswa. Tujuan dari use case ini ialah melunasi tagihan pembayaran KRS. Use case ini mendeskripsikan mengenai pembayaran tagihan KRS kondisi awal. Jadwal mahasiswa sudah tervalidasi. Berikut ini adalah gambar alur dari use case ini. Pertama, ada staf bagian administrasi akademik mengakumulasi tunggakan administrasi pada sistem. Yang kedua, ada sistem akan memberikan notifikasi kepada mahasiswa perihal pembayaran KRS. Selanjutnya, mahasiswa mengecek di sistem mengenai pembayaran KRS. Yang keempat, ada sistem menampilkan info jumlah yang dibayar beserta perinciannya. Yang kelima, yaitu mahasiswa akan melakukan pembayaran ke bank. Yang terakhir, jika mahasiswa sudah melakukan pembayaran, staf bagian administrasi akademik dan akan memvalidasi pembayaran tersebut. Jika belum, mahasiswa harus melakukan pembayarannya terlebih dahulu di bank. Selanjutnya yaitu ada use case cetak jadwal mata kuliah. Use case ini memiliki tiga aktor, yaitu PA, staf bagian administrasi akademik dan mahasiswa. Pada use case ini mendeskripsikan mengenai pencetakan jadwal mata perkuliahan yang sudah disusun sebelumnya oleh mahasiswa dan sudah tervalidasi. Kondisi awal, mahasiswa akan mencetak jadwal mata perkuliahan. Untuk alur use case cetak jadwal mata kuliah yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, staf bagian pengecek sekali lagi dan memvalidasi jadwal yang sudah dilunasi pembayarannya oleh mahasiswa. Jika belum melunasi hingga melewati batas waktu yang sudah ditentukan, maka jadwal tidak dapat tervalidasi. Sistem akan menyimpan data KRS pada database. Berikutnya, sistem akan menampilkan jadwal perkuliahan pada dashboard mahasiswa yang ada di laman. Selanjutnya, mahasiswa dapat melihat jadwal yang sudah dipilih sebelumnya pada dashboard mereka masing-masing. Yang terakhir, ada jadwal perkuliahan akan bisa dicetak. Selanjutnya, ada use case absensi. Hal yang terkait pada use case absensi ini adalah dosen pengajar. Staf bagian administrasi dan mahasiswa tujuannya untuk merekap data kehadiran mahasiswa selama 1 semester mengikuti perkuliahan. Use case ini mendeskripsikan mengenai alur proses absensi dan kondisi awal yang terjadi. Mahasiswa ingin mengetahui persentase kehadiran selama 1 semester. Untuk alurnya, yang pertama, mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai jadwal. Dosen pengajar akan menerima absen dari para mahasiswa. Dosen pengajar memberikan data absensi kepada administrasi akademik. Staf bagian administrasi akademik menginfokan data kehadiran mahasiswa.
ada sistem. Yang terakhir ada masih dapat melihat persentase kehadirannya. Ya, selanjutnya yaitu untuk use case cetak indeks prestasi. Ada yang terkait pada use case ini ada 3, yaitu dosen pengajar, staf bagian administrasi, akademik, dan mahasiswa. Use case ini mendeskripsikan mengenai nilai indeks prestasi mahasiswa selama 1 semester. Tujuan dari use case ini adalah mengakumulasikan penilaian mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan selama 1 semester penuh. Kondisi awal use case dosen pengajar ingin menginput nilai data penilaian mahasiswa. Hal yang terjadi pada use case ini yaitu yang pertama ada dosen mengambil nilai mahasiswa dari tugas yang diberikan, daftar keaktifan di kelas, dan juga dari nilai UTS dan UAS. Yang kedua ada dosen menginput semua data penilaian mahasiswa ke dalam sistem, lalu bagian administrasi akan mengakumulasikan daftar kehadiran mahasiswa jika presentase kurang dari yang sudah ditetapkan oleh pihak kampus dan standarisasi kampus, maka nilai tidak akan diproses dan wajib untuk mengulang lagi untuk semester di tahun berikutnya. Sistem akan mengakumulasi semua penilaian dari dosen-dosen pengajar terkait. Sistem akan menampilkan hasil nilai akhir mahasiswa pada dashboard penilaian. Yang selanjutnya, mahasiswa dapat melihat indeks prestasi untuk semester yang sudah mereka jalani pada dashboard sistem KRS. Yang terakhir ada kondisi akhir indeks prestasi akan dapat dicetak oleh mahasiswa. Sekian presentasi dari saya untuk use case diagram. Untuk selanjutnya, untuk penjelasan naratif use case akan dilanjutkan oleh Faisal Apriansyah. Terima kasih. Nama saya Faisal Apriansyah dengan NIM 18101085. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang naratif use case. Yang pertama yaitu pembuatan jadwal. Pada use case ini mendeskripsikan tentang pembuatan jadwal mata kuliah dan mempaketkannya untuk mahasiswa. Adapun aktor dalam pembuatan jadwal ini yaitu dosen pengajar dan staf bagian administrasi akademik. Dan normal flow of event-nya yang pertama yaitu dosen pengajar dan dosen PA memasukkan username dan password. Yang kedua, sistem akan mengecek valid tidaknya username dan passwordnya. 3. Dosen masuk ke menu pembuatan jadwal mata kuliah. Selanjutnya yang keempat yaitu dosen pengajar membuat jadwal mata kuliah. 5. Staf bagian administrasi akademik akan menyusun dan memaketkan jadwal. Dan yang terakhir, jadwal sudah bisa dipilih oleh mahasiswa. Naratif use case yang kedua yaitu pengisian KRS. Use case ini mendeskripsikan tentang penyusunan KRS oleh mahasiswa yang nantinya akan divalidasi oleh dosen PA atau pembimbing akademik. Adapun aktornya di sini yaitu dosen PA dan mahasiswa sendiri. Stakeholder and interest-nya mahasiswa yang ingin login ke sistem. Normal flow of event-nya yang pertama, mahasiswa login ke sistem dengan memasukkan username dan password. Yang kedua, sistem akan mengecek data yang dimasukkan valid atau tidak. Yang ketiga, mahasiswa masuk ke menu KRS. Yang keempat, mahasiswa menentukan kelas yang akan diambil untuk semester yang akan ditempuh selanjutnya. Yang kelima, sistem memberikan notifikasi kepada dosen PA. Dosen PA yang keenam, dosen PA memvalidasi kelas yang sudah dipilih oleh mahasiswa. Dan yang terakhir,
jadwal telah tervalidasi. Use case yang ketiga yaitu pemilihan kelas tambahan. Pada use case ini mendeskripsikan mengenai desisi mahasiswa akan memilih kelas tambahan atau tidak. Aktornya di sini yaitu dosen PA dan mahasiswa. Stakeholder and interest-nya, mahasiswa akan menentukan kelas tambahan. Adapun normal flow of event-nya, yang pertama, mahasiswa mengklik menu penyusunan KRS-nya. Yang kedua, mahasiswa menentukan akan memilih kelas tambahan atau tidak. Yang ketiga, mahasiswa memilih mata kuliah tambahan yang bisa diambil sesuai SKS. Yang keempat, mahasiswa memilih kelas untuk mata kuliah tambahan. Kelima, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada dosen PA. Yang keenam, dosen PA memvalidasi sekali lagi untuk kelas tambahannya. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, kelas tambahan sudah tervalidasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Selanjutnya pembayaran KRS. Use case name-nya pembayaran KRS. ID-nya UC4, important levelnya high, aktornya staf bagian administrasi akademik dan siswa. Use case tipenya detail, essential, stakeholder-nya dan interest-nya mahasiswa ingin mengecek pembayaran. Brief description, use case ini mendeskripsikan mengenai pembayaran tagihan KRS. Triggernya mahasiswa ingin mengecek pembayaran KRS. Tipenya eksternal, relationship, association, dosen PA, include, memvalidasi kelas yang sudah dipilih, extend-nya kosong, generalization-nya kosong, normal flow of event. Yang pertama, staf bagian administrasi akademik mengakumulasi tunggakan administrasi pada sistem. Yang kedua, sistem akan memberikan notifikasi kepada mahasiswa perihal pembayaran KRS. Yang ketiga, mahasiswa mengecek di sistem mengenai pembayaran KRS. Yang keempat, sistem menampilkan info jumlah yang harus dibayar serta perinciannya. Yang kelima, mahasiswa melakukan pembayaran ke bank. Yang keenam, staf bagian administrasi akademik akan memvalidasi pembayarannya. Subflow-nya kosong, alternate atau exceptional flow. 1E, mahasiswa belum melakukan pembayaran. 2E, jadwal tidak akan tervalidasi. Selanjutnya, cetak jadwal mata kuliah. Use case name-nya cetak jadwal mata kuliah. ID-nya UC5, important levelnya high, aktornya dosen PA, staf bagian administrasi akademik, mahasiswa. Use case tipenya detail dan essential. Stakeholder dan interest, staf bagian administrasi akademik ingin mengecek data KRS. Brief description, use case ini mendeskripsikan mengenai pencetakan jadwal perkuliahan yang sudah disusun sebelumnya oleh mahasiswa dan sudah divalidasi. Triggernya, mahasiswa akan mencetak jadwal perkuliahan. Tipenya eksternal, relationship-nya association, dosen PA, include, memvalidasi kelas yang sudah dipilih.
extendnya kosong, generalizationnya kosong, normal flow of event. Yang pertama, mahasiswa mengklik menu penyusunan KRS. Yang kedua, mahasiswa menentukan akan memilih kelas tambahan atau tidak. Yang ketiga, mahasiswa memilih mata kuliah tambahan yang bisa diambil sesuai SKS. Yang keempat, mahasiswa memilih kelas untuk mata kuliah tambahan. Yang kelima, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada dosen PA. Yang keenam, dosen PA memvalidasi sekali lagi untuk kelas tambahannya. Yang ketujuh, kelas tambahan sudah tervalidasi. Selanjutnya, absensi. Use case name-nya absensi, ID-nya UC6, important levelnya high, aktor, dosen pengajar, staf bagian administrasi, akademik, dan mahasiswa. Use case tipenya detail, essential, stakeholder dan interest, dosen pengajar, melakukan absensi. Brief description, use case ini mendeskripsikan mengenai alur proses absensi. Triggernya, mahasiswa ingin mengetahui presentase kehadirannya. Tipenya eksternal. Relationship association, staf bagian administrasi akademik. Include, menginputkan data kehadiran mahasiswa. Extendnya kosong, generalizationnya kosong. Normal flow of eventnya, yang pertama, mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai jadwal. Yang kedua, dosen pengajar yang terkait menerima absen dari para mahasiswa. Yang ketiga, dosen pengajar memberikan data absensi kepada bagian administrasi akademik. Yang keempat, staf bagian administrasi akademik menginputkan data kehadiran mahasiswa pada sistem. Yang kelima, mahasiswa dapat melihat persentase kehadirannya. Subflow-nya kosong, alternate atau exceptional flow-nya kosong. Selanjutnya, cetak indeks prestasi. Use case name-nya cetak indeks prestasi, ID UC7, important levelnya high, aktornya dosen pengajar, staf bagian administrasi akademik, dan mahasiswa. Brief description, use case ini mendeskripsikan mengenai nilai indeks prestasi mahasiswa selama 1 semester. Triggernya, dosen pengajar ingin menginput data penilaian siswa. Tipenya eksternal, relationship, association, dosen pengajar. Include, menginputkan data nilai tugas, nilai keaktifan. Extendnya kosong, generalizationnya kosong. Normal flow of event. Yang pertama, dosen mengambil nilai mahasiswa dari tugas dan keaktifan. Yang kedua, dosen menginput semua data penilaian mahasiswa ke dalam sistem. Ketiga, bagian administrasi mengakumulasikan daftar hadir mahasiswa. Yang keempat, sistem akan mengakumulasi semua penilaian. Yang kelima, sistem akan menampilkan hasil nilai akhir mahasiswa. Yang keenam, mahasiswa dapat melihat indeks prestasi pada sistem. Yang ketujuh, indeks prestasi dapat dicetak. Subflow-nya kosong. Alternate atau exceptional flow. Yang pertama 1E, persentase kehadiran kurang dari sudah ditetapkan. 2E, nilai tidak akan diproses. Activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Sekuensi diagram login.
mahasiswa. Yang pertama data login pada form login, yang kedua validasi pada sistem KRS, yang ketiga cek data user pada tabel user, yang keempat username atau password salah pada form login, yang kelima data user pada sistem KRS, yang keenam tampilan halaman utama pada halaman utama. Selanjutnya sekuensi diagram pilih mata kuliah mahasiswa. Yang pertama pilih mata kuliah pada daftar mata kuliah, kemudian pilih mata kuliah pada sistem KRS, kemudian cek sisa SKS pada sistem KRS. Yang ketiga, mata kuliah gagal ditambah pada daftar mata kuliah. Yang keempat, insert data KRS pada tabel KRS. Yang kelima, mata kuliah berhasil ditambah pada daftar mata kuliah. Sequence diagram pengisian nilai. Dosen kelas. Open pada form daftar nilai, kemudian connect control form pada daftar nilai, input ID jadwal pada form daftar nilai, get ID jadwal pada kontrol form daftar nilai, kemudian get jadwal atau ID jadwal pada view jadwal, input nilai, absen, tugas, middle test, UAS pada form daftar nilai, get nilai, absen, tugas, middle test, UAS pada kontrol form daftar nilai, kemudian save pada tabel kuliah. Sequence diagram pilih mata kuliah. Staf pengajaran. Yang pertama, open pada form cetak jadwal, kemudian connect pada kontrol form cetak jadwal, input semester pada form cetak jadwal, get semester pada kontrol form cetak jadwal, get ID dosen, mata kuliah, kelas pada tabel jadwal, get mata kuliah pada kontrol form cetak jadwal, get nama dosen pada form tabel dosen, cetak, lalu printer. Selanjutnya ada user interface. Yang pertama ada login, username, password, dan login. Yang kedua ada dashboard mahasiswa yang terdiri dari mata kuliah yang diambil. Pada tabelnya terdapat mata kuliah, kelas, jam pelajaran, dan pembayaran. Yang ketiga ada KRS yang terdiri dari pengajuan KRS, terdiri dari data mahasiswa, nama, NIM, jenis kelas, jurusan. Pada tabel pilih kelas terdapat nomor, mata kuliah, praktek, teori, semester, dan aksi, dan SKS yang diambil. Yang keempat ada pemilihan kelas, yaitu pengajuan KRS, terdapat data mahasiswa seperti NIM, nama, jenis kelas, dan jurusan. Pada tabel terdapat nomor, mata kuliah, hari, jam, dan kelas. Yang kelima ada pembayaran, pengajuan KRS, terdapat data mahasiswa yang terdapat pada tabel rincian pembayaran seperti registrasi, kemahasiswaan, admit bank, biaya kuliah, teori, praktek, ujian, dan total biaya, dan nomor rekening. Yang keenam ada daftar absensi yang terdiri dari NIM, kemudian pada tabelnya terdapat mata kuliah, kode-kode absen, hadir, dan presentase. Yang ketujuh ada KHS, yaitu kartu hasil studi, terdapat data mahasiswa, IP semester, IP kumulatif. Pada tabel terdapat mata kuliah, nilai akhir, dan grade. Yang kedelapan ada dashboard dosen yang terdiri dari NIM, nama mahasiswa, prodi, jenis kelas, dan status. Yang kedelapan ada validasi kelas yang terdiri dari data mahasiswa. Pada tabel terdapat nomor, mata kuliah, praktek, teori, semester, dan aksi, kemudian SKS yang diambil. Yang ke-10 ada nilai yang terdiri dari daftar mahasiswa, kode mata kuliah yang diajar, dan pada tabel terdapat NIM, nama mahasiswa, prodi, kelas, nilai, dan grade.